Oke, sekarang kita masuk ke video pembahasan terakhir ya terkait dari materi modul 1 yaitu kelas dan objek. Nah, di video terakhir ini kita akan membahas mengenai apa itu metode dan apa itu this, gitu ya. Nah, sebelum masuk ke codingnya, kita coba lihat dulu di modulnya, di mana metode sendiri itu dapat diartikan sebagai suatu fungsi yang digunakan untuk memanipulasi atau mengakses nilai pada suatu atribut, di mana metode itu biasanya berisi sekumpulan kode program ya yang dapat diakses sewaktu-waktu hanya dengan pemanggilan nama metode tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Nah, di sini, semisal ini. Ini itu adalah sebuah metode atau sebuah fungsi. Ya kan? Di sini ada access modifier-nya, ini ada tipe data, dan ini ada nama dari metode tersebut. Jadi nama metode tersebut adalah getNama. Metode getNama. Seperti itu. Nah, biasanya tanda-tandanya kalau ini metode itu biasanya ada tanda kurung di sini. Yang biasanya ini berisi sebagai parameter. Seperti itu. Namun pada kasus ini, pada metode ini, itu dia tidak menggunakan parameter. Kalau semisal menggunakan parameter, itu contohnya seperti ini. Metode set nama ini. Jadi dia memiliki parameter string nama. Seperti itu. Nah, yang perlu kita tekankan ya di metode ini berisi sekumpulan kode program yang dapat diakses sewaktu-waktu hanya dengan memanggil nama metode tersebut. Jadi kan ini ada metode. Nah, isinya ini itu dapat apapun. Semisal isinya itu adalah rumus-rumus gitu. Jadi nanti kita bisa ganti di sini isinya itu bukan return nama, tapi kayak semisal panjang dikali lebar gitu. Pokoknya rumus-rumus bangun datar yang nantinya kalau semisal kita ingin mengakses itu, kita tinggal memanggil dari nama metodenya aja. Jadi kita tidak perlu menuliskan rumus-rumus bangun datarnya itu satu persatu, tapi kita langsung manggil dari metodenya. Jadi kalau semisal kita panggil metodenya, maka nanti isinya itu akan terprogram atau akan loading gitu ya, akan bekerja seperti itu. Nah, kemudian this itu apa? Untuk this sendiri, this itu digunakan untuk membedakan variabel ya yang dideklarasikan sebagai parameter yang ada dalam metode dan variabel yang dideklarasikan pada kelas. Itu ya. Nah, contohnya seperti apa? Jadi di sini, ini kan ada sebuah metode ya, dengan access modifier public, namanya set nama, jadi nama metode ini adalah metode set nama, yang ada variabelnya atau ada parameter nama di sini, ya kan? Jadi di sini kita punya dua variabel nama nih, variabel nama yang ada dalam parameter dan variabel nama yang ada dalam kelas dalam sini, ya kan? Nah, inilah fungsi this, di mana this ini digunakan untuk membedakan antara variabel nama yang di kelas, yang ada dalam kelas ini, dan variabel nama yang ada dalam parameter. Seperti itu. Gitu ya. Nah, lalu biar nggak bingung ya, kita langsung masuk ke alurnya aja nih. Gimana sih ini maksudnya? Kan? Nah, jadi di sini kan ada satu kelas ya. Kelas mahasiswa yang isinya sampai sini kan, sampai sini, ini nggak pakai ya. Terus kemudian dalam kelas mahasiswa tersebut terdapat beberapa variabel dengan tipe datanya masing-masing. Tipe data string untuk variabel name, nama dan alamat, variabel nilai, tipe datanya integer, variabel IPK, tipe datanya double. Gitu kan? Nah, di sini setelah pendeklarasian variabel, kita buat metode atau kita buat fungsi, di mana fungsinya itu ada 4. Ya kan? Yang pertama ada get nama. Yang get nama ini digunakan untuk
Untuk apa? Nah, get nama ini digunakan untuk mengambil nilai dari variabel nama. Itu ya. Nah, jadi kalau misal nanti kalian ingin menampilkan nama, nanti kita langsung aja pakai metode ini, kita panggil get nama ini. Jadi nanti kalau misal kita klik get nama, maka nanti yang akan muncul itu ini, return nama, yaitu nilainya itu akan dikembalikan dari isi dari variabel nama tadi. Seperti itu. Sedangkan untuk set nama, kalau set itu berarti apa? Mengatur ya istilahnya ya. Atau apa ya, mengisi lah istilahnya ya. Untuk mengisi nilai dari variabel nama sendiri. Nah, gini. Ini kan ada this titik nama sama dengan nama. Nah, nama ini punyanya siapa? Nah, biar nggak bingung, kalian klik aja, nanti pasti bakal muncul kuning-kuning ini kan. Nah, berarti nama yang ini, this titik nama ini, yang warna hijau, itu dia milik variabel nama yang berada dalam kelas mahasiswa, yang ini. Jadi nama ini, this nama ini, namanya yang ini itu milik dari variabel nama yang ada dalam kelas mahasiswa. Nah, kemudian dari variabel nama ini, ya kan, variabel nama ini itu kita isinya dari parameter atau variabel pada parameter dengan variabel nama. Lihat. Nah, kan sama kan ada kuning-kuningnya, berarti nama yang ini itu dia punyanya variabel nama yang ada dalam parameter. Nah, isi dari nama ini kita dapat dari mana? Nah, isinya ini kita dapat dari sini. Ya kan? Di sini kita sudah buat objek sebelumnya dari kelas mahasiswa. Ya kan? Ini adalah proses pembentukan objek. Ya kan? Masih ingat kan di video pertama di mana mahasiswa M di sini berarti M ini adalah nama objeknya. Ya kan? Nah, di mana kita ingin memasukkan atau mengeset nim dari objek M ini, berarti caranya adalah M titik set nim. Nah, set nim kan sama aja ya, atau set nama deh. M titik set nama, berarti kita ini kan mengisi nilai untuk variabel nama. Jadi variabel nama yang ada di parameter ini kita isi dengan nama Miss Riyadi. Gitu kan, berarti nanti kan ini this nama, berarti ini kan nama untuk yang di sini kan. Nah, berarti nanti variabel nama yang di atas ini kita isi sama dengan namanya Miss Riyadi. Nah, Miss Riyadi itu kita dapat dari mana? Dari set nama ini. Gitu kan. Jadi kita isi Miss Riyadi. Nah, Miss Riyadi ini akan tersimpan di variabel nama yang ini. Terus akan dipindahkan ke variabel nama yang di sini. Seperti itu. Ya, jadi nanti saat metode set nama ini dipanggil, maka akan terproses program yang ada dalam metode set nama. Seperti itu. Sama halnya dengan set nim. Nimnya ini kita isi, ya kan? Nimnya ini kita isi, kemudian nim tersebut akan dipindahkan dari string nim yang ini ke nim yang ada dalam kelas. Seperti itu. Sama juga ini return nim ini digunakan untuk memanggil nilai dari variabel nim tadi. Nim yang ada di kelas ini kan. Nah, variabel nim yang ada dalam kelas ini kita dapat dari parameter nim ini. Nah, nilai dari parameter nim kita dapat dari pengisian nim ini. Seperti itu. Jadi, untuk set ini ya, set nama dan set nim itu kita gunakan untuk mengatur atau mengisi nilai dari variabel nama dan nim. Nah, lalu untuk get sendiri itu untuk memanggil. Jadi di sini ya, ini kan ada m titik get nim.
m get name berarti kita akan memanggil isi dari name pada objek m. Ya kan? Di sini objek m sudah kita isi kan? Name-nya sekian. Berarti nanti kita panggil nih get name. Jadi nanti yang muncul adalah IPK dari maksud saya name dari objek m ini tadi gitu. Sama halnya kalau misal kita mau membuat objek baru ya. Objek baru dengan nama mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Nah, ini untuk mengisi nama dari tiap objek sendiri, gampang kan? Tinggal kita tulis objeknya siapa, mahasiswa 1, dot, kita mau masukin apa? Nama. Berarti titik nama, lalu nanti kita bisa isikan. Nah, untuk untuk yang ini adalah proses pemanggilan. Pemanggilan dari nama masing-masing objek. Objek mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa 3. Jadi nanti kalau di run, itu hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Ini kan sudah muncul. Name yang tadi ini, karena kita panggil fungsi atau metode getName, dan ini kita panggil tadi get nama. Lalu kita tuliskan kan tadi kita pakai scan line kan, maksud saya pakai next line. Misal ini Audi, terus ini Dika, Zain. Nah, maka nanti yang muncul itu nama-nama yang telah kita isikan tadi, gitu. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham ya dan mengerti apa yang saya jelaskan terkait materi di modul 1 kelas dan objek. Nah, kembali saya ingatkan ya, fungsi atau metode itu sendiri sebenarnya dia itu berfungsi untuk memanipulasi ya atau mengakses nilai dari atribut. Jadi metode itu kayak istilahnya dia itu kan metode kan berisi program-program ya. Nah, gimana caranya supaya kita itu tidak perlu lagi menuliskan program yang sama gitu. Jadi istilahnya kayak lebih efisien itu dengan menggunakan metode. Karena dengan metode nanti kita hanya manggil dari metodenya aja. Kita tidak usah nulis isi dari programnya gitu. Jadi ya kalau misal isi atau rumus lah istilahnya ya. Rumus dari isi metodenya itu cuma segini. Kalau misal banyak, itu kan berarti akan tidak efisien kita untuk ngoding gitu. Bisa aja metode ini berisi misal luas gitu ya, luas lingkaran. Berarti nanti kan ini isinya adalah rumus dari luas lingkaran gitu. Nah, kalau misal kita menuliskan rumus itu satu-satu, kan pasti sangat tidak efisien. Itulah kenapa kita perlu metode. Jadi nanti kalau saat kita ingin menghitung luas dari sebuah lingkaran, kita langsung panggil aja metodenya. Kita tidak perlu menuliskan rumus luas lingkaran itu secara berulang-ulang seperti itu. Nah, sedangkan untuk this itu digunakan untuk membedakan variabel yang ada dalam kelas dan variabel yang ada dalam parameter. Itu aja sih fungsinya sebenarnya. Jadi biar nggak bingung, ini kan variabelnya namanya ada dua ya, ada nama yang di sini, ada nama yang di sini. Nah, nanti biar nggak bingung itu kita menggunakan this. Karena this ini digunakan untuk membedakan antara variabel yang ada dalam kelas dan variabel yang ada dalam parameter seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau semisal kurang paham, bisa di-replay lagi videonya. Dan semoga video ini dapat bermanfaat.